Rahmawati atau yang akrab disapa Jupe, artis yang lahir 36 tahun silam ini, belakangan namanya menjadi perbincangan tak hanya perihal aksinya untuk memangkas habis rambutnya hingga botak demi menunjukkan kepedulian terhadap penderita kanker, tetapi juga karena pemberitaan mengenai perceraiannya dengan Gaston. Jupe yang selama ini merahasiakan pernikahannya bersama Gaston, secara mengejutkan justru mempublikasikan pernikahannya itu saat akan menggugat cerai Gaston pada 10 Maret 2016 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jupe juga pernah keceplosan saat dirinya menjadi bintang tamu di program Rumpi Trans TV pada 19 Agustus 2015 lalu, di mana Jupe mengaku bahwa dirinya telah menikah 2 kali. Ya kamu dilompatin berapa lagi? Orang berarti? Gak apa-apa lah, bukan udah 2 kali kawin. Oh iya, bener. Jadi terus ini adik aku 2 kali kawin. Sekali. Pernikahan Jupe dan Gaston terjadi 26 September 2013 di Australia Barat. Fakta itu diketahui setelah Jupe mengajukan gugatan cerainya kepada Gaston. Benarkah aksi Jupe memangkas habis rambutnya tersebut karena ia masih menderita kanker? Dan bagaimanakah Jupe menjalani kehidupannya yang penuh dengan problem? Dan bagaimanakah dukungan Jupe terhadap 2 rekannya di CCP, yaitu Ayu dan Raffi, yang mendapatkan petisi secara online, serta Saskia yang bermasalah dengan dugaan pelecehan terhadap Pancasila? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oleh salah satu perempuan yang begitu tegar, ada Jupe di acara Rumpi No Secret. Wow. Selamat hari Kartini. Sama-sama Karo, kemarin yang hebat. Oh, kamu juga lebih luar biasa. Semuanya luar biasa. Nah, ini buat semua yang nonton ya, kita ajak semuanya juga ikut Rumpi ya. Pasang hashtagnya adalah Rumpiin Kisah Jupe. Ya, kita akan rumpi sama Jupe. Ada berbagai macam karena ada beberapa tayangan yang sudah pernah kita rekam mengenai Jupe. Salah satunya itu yang bocor ya. Nah, kita mau ngerumpi, ini ada rumpi tayangan. Kita mau tanya komentar Jupe. Ini dia tayangan yang pertama, Rumpita. Oke. 2 tahun lalu? Ketika saya baru kehilangan papa saya, Januari ya? Iya. Kamu masih bersama Gaston di sini? Januari aku kehilangan papa. Iya. Januari, abis itu kan kita 2 hari kemudian kan kita lamaran. Iya. Setelah lamaran bulan berikutnya, aku bilang sama dia kayaknya aku ada yang aneh nih badan aku. Mungkin kayaknya aku sakit deh. Kok aneh ya, pendarahan terus. Kayaknya aku sakit deh. Habis itu dia mulai berubah gitu, dan Februari aku ingat, jadi Januari, Februari terakhir kita Valentine ya, habis Valentine dia berubah. Semenjak itu dia berubah. Ketika aku bilang aku sakit, dia mulai berubah. Akhirnya aku bingung kenapa ya dia berubah. Dia sempat nangis, Julia, apa kamu sakit ini karena aku ya? Kemarin kamu kehilangan papa kamu, terus kamu masuk penjara. Dia kayak nyalain diri dia sendiri. Aku bilang, kamu nggak bisa nyalain diri kamu sendiri. Ini memang udah bagian takdir. Aku masuk penjara, kehilangan papa. Ya kita harus berjuang gitu. Kita harus berjuang bahwa hidup itu tidak pernah seindah apa yang kita pikirkan. Mungkin ini lebih baik kita dapat cobaan ketika kita muda. Jadi nanti tuanya kita tuh cuma mengais kebahagiaan gitu. Aku bilang, aku memperkuatin dia seperti itu. Jadi ketika aku kehilangan papaku aku masih shock gitu keadaan itu. Tapi lebih shock lagi ketika aku sadar setelah Februari itu dia bilang sama aku, Julia, aku udah gak mau lagi sama kamu. Ya, itu ada sekelumit kisah yang pernah Jupe ceritakan waktu itu di Rumpi ya. Ya selalu di Rumpi terus ya, gong semuanya. Keluar dari rumah sakit di sini ya. Kamu masih sedih melihat kisah yang kamu ceritakan lagi? Gak ngelihat proses by proses gitu kehidupan aku. Kadang suka melihat ya, kapan ya semua ini berakhir gitu. Tapi ya namanya hidup, kita harus ikhlas menjalankan semua cobaan ini gitu. Dan mungkin
Saya selalu berharap ya mungkin sekarang ini adalah hari kebahagiaan aku akan mengais kebahagiaan sekarang. Jadi kamu menentukan bahwa saat ini saya bahagia. Saat ini saya bahagia. Jadi sudah tidak ini lagi. Makanya kamu kemudian membuka semuanya. Kamu ingin supaya tidak ada lagi yang disembunyikan begitu? Iya. Awal-awal saya masih menutup karena saya rasa masih bisa diperjuangkan gitu loh antara saya dan Gaston. Tapi mulai kesini udah nggak bisa lagi diperjuangkan karena saya ngerasa kayaknya apa ya, selama ini saya cuma ngebahagiain dia sampai saya lupa sama diri saya sendiri gitu loh. Mungkin itu yang mungkin badan saya berontak gitu, badan saya, jiwa saya berontak. Julia, kenapa kamu mikirin orang lain? Kamu nggak pernah mikirin diri kamu. Ini kamu lagi sakit loh. Siapa yang mikirin kamu? Mungkin mungkin waktunya. Ya mungkin ini waktunya saya harus ngebahagiain diri saya dengan terbuka dengan semuanya apapun itu dalam hidup saya, bahwa ya saya menikah dengan Gaston, ya kehidupan saya tidak ya ternyata pernikahan itu cuma seumur jagung dan dia meninggalkan aku di masa-masa sulit saya, ya akhirnya ya udah saya terima gitu, karena kalau ketika kita menjadi cewek dewasa kita nggak mau lagi nyalahin yang lain lagi, tapi kita harus lebih have to deal with it gitu loh. Ya udah aku harus deal with it. Ini masalah gua, ya udah gua harus lewatin. Oke, kamu yakin bahwa setelah bercerai akan ada sesuatu yang baru buat kamu, lebih bahagia? Iya. Aku percaya bahwa Tuhan itu adil. Apa keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Aku yakin pasti dapat kebahagiaan itu, pasti yakin, nggak mungkin. Aku ngerasa kayaknya dalam percintaan aku nggak pernah salah gitu. Aku selalu sayang sama siapapun. Jadi aku yakin bahwa nggak mungkin Tuhan akan membiarkan aku selalu seperti ini gitu dalam percintaan. Aku yakin akan ada kado terindah untuk aku ketika aku melepaskan masa lalu aku yakin nanti akan hadir masa depan yang indah. Bukan karena Gaston, ini alasan Jupe menangis di persidangan. Waktu itu kamu sempat menangis, kemudian di persidangan berikutnya kamu tegaskan bahwa kamu tidak menangisi Gaston. Penting kamu menegaskan itu, bahwa kamu tidak lagi menangisi Gaston. Tidak, karena buat saya dia sudah lewat gitu, untuk menangisi hal yang sudah lewat. Dan saya menangisi pada saat itu karena karena teman-teman media tanya sama saya, kenapa aku nutup-nutupin, kok aku bohong gitu ya. Saya pengen jujur, tapi setidak-tidaknya saya sudah bilang sebelum ini semua terjadi, ya saya ingin menikah di 7 benua dan proses semuanya itu ada. Tapi kendalanya adalah pada saat itu saya kehilangan seseorang yang saya sangat cinta, dimana yang selama 35 tahun saya kehilangan sosok seorang ayah. Dan saya baru mendapatkannya ketika umur saya 34 tahun. Dan itu pertama kali papa saya bilang selamat ulang tahun. Dan akhirnya pas di umur 34 juga aku sempat liburan sama Gaston, sama adik aku ke Bali, sama papa. Itu liburan pertama kali aku dalam seumur hidup aku, karena aku ingin mendapatkan cinta kasih. Buat aku jadi artis, duit banyak, terus semua orang kenal, tapi ada satu masa lalu yang kosong buat aku gitu. Jadi masa lalu ini adalah aku kehilangan kasih sayang seorang ayah. Makanya aku nggak akan ngerasa aku bisa menjadi anak yang sempurna, orang yang sempurna, kalau aku nggak bisa dapetin cinta seorang ayahku kembali. Makanya dengan semua segala kekuatan aku di umur 34 itu, buat aku tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang anak. Dan di Bali papa minta untuk Yul, papa suka banget sama Gaston perhatian. Waktu itu Gaston tuh pilihin baju buat papa. Terus ketika di Bali tuh pertama kali aku ada chit-chat seorang anak dan ayah gitu. Dan aku seneng banget gitu. Waktu itu di Pecatu papa bilang, Yul, kayaknya Gaston yang terbaik buat Yuli. Papa mau punya cucu pemain sepak bola.
kalau dulu papa bisa hebat, nanti anak cucunya juga harus hebat, jadi pemain sepak bola. Jadi generasi Angkasa Jaya ini harus, sepak bola harus maju ya Yul. Iya Pak, insya Allah. Walaupun ibu kamu. Mama pada saat itu mama memang tidak menyetujui. Akhirnya dengan apa namanya, diskusi semuanya ya, pada akhirnya mama menyetujui juga. Jadi pada saat kamu menikah mama tahu? Waktu menikah di Australia mama tidak tahu, tapi untuk melakukan pernikahan yang di 7 negara ini mama sudah tahu gitu loh. Tapi untuk di mana-mananya saya masih rahasiakan. Karena sebelumnya kita mau melakukan pernikahan itu sebenarnya itu di Argentina dulu. Setelah di Argentina, Eropa, habis Eropa, Australia, habis Australia baru Indonesia, habis Indonesia baru kita pengen ke Amerika gitu loh. Jadi memang udah ada planning seperti ini itu mama gitu tahu. loh. Semua planning mama sudah tahu semuanya. Kapan akhirnya mama tahu kamu sudah menikah sebetulnya di Australia? Pas mama tahu itu ya pas aku bilang, pas akhirnya aku expose, mah mohon maaf ya. Ibu, saya rasa semua ibu ingin anaknya itu bahagia, dan mama saya juga kayak gitu, mau saya bahagia. Bukan karena Gaston seorang pemain sepak bola, bukan karena Gaston nggak punya duit, tapi pada saat itu mungkin mama saya masih melihat gerak-gerik Gaston sepertinya belum siap untuk menjadi seorang imam, seorang laki-laki yang bisa ngomong saya dengan pekerjaan saya yang sangat sulit. Jadi mama saya kayaknya dia belum siap gitu loh. Tapi mungkin karena aku dimabuk cinta, aku ngerasa aku melihat Gaston itu seperti kayak papaku gitu. Jadi dia nggak cuma adik aku juga. Gaston itu aku lihat dia seperti ayahku, semuanya ada di Gaston. Makanya aku berharap banyak di Gaston. Jadi ketika mungkin ketika saya kehilangan papa saya, terus Gaston juga ninggalin saya, itu mungkin sakit saya keluar semuanya gitu, karena saya ngerasa kayaknya kehilangan papa, kehilangan adik, kehilangan sahabat, kehilangan orang yang kamu cinta, kamu baru menikah. Di situ mungkin langsung tiba-tiba saya sakit, saya ngerasa bahwa badan saya nggak baik, pendarahan. Saya jujur pada saat itu saya drop dan saya nggak sanggup untuk bicara di media untuk ataupun ke masyarakat bahwa betapa hancurnya hidup saya gitu, betapa ketika saya mempercayai sesuatu ternyata salah dan ini pasti orang akan menghujat gitu. Padahal saya udah yakin ini pasti, saya yakin bahwa semua itu harus karena cinta gitu, karena pasti dia akan berubah. Nggak selamanya seorang apa bahasa halusnya ya, laki-laki yang nakal akan selalu nakal gitu, pasti dia akan tobat gitu. Jadi saya berharap banyak di Gaston, saya berharap di hidup saya. Saya bukan wanita baik-baik juga, saya punya masa lalu, tapi saya sudah berubah banyak karena saya tahu hidup ini sebentar dan saya mau hanya mencari kebahagiaan. Jadi kamu berharap bahwa jika diberi kesempatan orang bisa berubah gitu ya. Apa lagi yang bisa kita petik hikmahnya dari perjalanan hidup seorang Jupe? Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Rumpi.